Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ini konten kedua di 2024. Gua akan membahas terkait dengan 3 nama pemain Manchester United yang tiga-tiganya ini adalah center back yang dibahas. Nomor 1 terkait dengan Ravel Varane. Dikabarkan kalau Manchester United telah memutuskan kalau, ini diambil dari Daily Mail ya, kalau menolak untuk bisa mengaktifkan trigger opsi 1 tahun atau 12 bulan dari kontrak Ravel Varane, yang ini tentu saja memberikan sang pemain untuk bisa berbicara dengan klub lain ya, di bulan Januari 2024 ini. Manchester United menilai kalau gaji dari Ravel Varane senilai 340.000 pounds per pekan ini sulit untuk dibenarkan karena ada banyak masalah-masalah cedera. Mengaktifkan perpanjangan kontrak ya, ini tentu saja akan membuat Ravel Varane ini akan menerima gaji yang sama. Dan klub ingin untuk melakukan negosiasi ulang terkait dengan hal ini. Manchester United juga melihat untuk mengurangi gaji dari pemain-pemain yang menerima angka terlalu tinggi untuk memberikan sebuah ruangan ya, sehingga mereka bisa mendatangkan pemain-pemain baru di musim panas nanti, supaya mereka juga bisa lebih bersaing di Premier League, terkait juga dengan situasi finansial, dalam hal ini adalah financial fair play. Dan tapi di sisi lain disebutkan kalau sebenarnya Manchester United ini masih terbuka untuk memperpanjang kontrak Ravel Varane kalau sang pemain mau untuk mengurangi gajinya. Nah, ini menurut gua menarik, tapi di situasi lainnya langsung saja gua bahas juga kalau Manchester United ini berencana atau Erik ten Hag ya, disebutkan ini berencana untuk memberikan 1 tahun kontrak perpanjangan lagi kepada pemain senior Jonny Evans. Wow, oke. Di kabar lainnya yang gue dapatkan ya dari Fabrizio Romano, disebutkan kalau pemain Manchester United dalam hal ini adalah seorang Victor Lindelof. Disebutkan Manchester United telah mengirim surat resmi untuk mengkonfirmasi perpanjangan kontrak dari Victor Lindelof. Victor Lindelof sendiri ini akan habis kontraknya di bulan Juni, tapi Manchester United telah mengaktifkan opsinya untuk memperpanjang sampai 2025. Wan-Bissaka dan juga Hannibal Mejbri diharapkan akan diperpanjang juga kontraknya oleh Manchester United kalau semua ini berjalan sesuai rencana. Ini menarik ya. Pertama adalah bagaimana Ineos sudah masuk di Manchester United. Dikabarkan Ineos harus semua keputusan atau kegiatan di operasi sepak bola, football operation, harus atas Ineos harus tahu ya, bahkan keputusan juga harus melewati Ineos. Dari sini gue langsung berpikir berarti Ineos bisa gue asumsikan terlibat di dalam kegiatan saat ini, di mana Ravel Varane terancam kontraknya tidak diperpanjang ya, diaktifkan, dan hanya akan diberikan perpanjangan kalau setuju gajinya dikurangi. Jonny Evans dipertimbangkan untuk diperpanjang 1 tahun lagi, sementara Victor Lindelof dipastikan Fabrizio Romano yang mengatakan ya kalau sudah akan diaktifkan 1 tahun perpanjangan kontraknya. Nah, di sini menarik menurut gua ya, melihat dinamika lini belakang Manchester United. Tentu saja kalau fans ya, atau banyak fans juga inginnya perombakan secara besar-besaran, buang Lindelof, buang Varane, buang Jonny Evans, masukkan Jean-Claude Todibo, masukkan siapalah pemain-pemain lain yang pokoknya intinya pemain fresh semua, baru, harganya berapa. Tapi kan dalam dunia sepak bola asli tidak bisa demikian, harus mempertimbangkan juga
cash and balance-nya seperti apa, ya kan, perimbangan finansial seperti apa. Lalu juga Manchester United harus merekrut di posisi lain juga, harganya seperti apa dan lain-lain. Hal seperti ini kan harus juga diperhatikan. Perubahan itu tidak bisa, perubahan squad maksud gue ya, pemain yang keluar dan juga yang masuk, ini kan tidak bisa secara sekaligus terjadi. Apalagi market ini sudah terbentuk kalau Manchester United yang mengincar pemain harganya tinggi. Saat ini tentu saja salah satu tugas dari Ineos bagaimana untuk memperbaiki situasi pasar tersebut, di mana ya Ineos juga baru saja masuk beberapa hari kan di Manchester United, sehingga untuk merubah hal seperti ini butuh waktu. Dan dari sini gue menilai apa yang akan terjadi di musim panas nanti. Feeling gue, asumsi gue sekali lagi bisa salah ya, Rafael Varane akan caps dari Manchester United. Ini perkiraan gue. Lalu Manchester United akan mendatangkan satu center back baru. Dan ini sudah sering disebut oleh Fabrizio Romano, memang salah satu salah satu target dari Manchester United di musim panas nanti adalah mendatangkan center back yang premium, katakanlah demikian, yang top quality center back, satu orang. Ini menarik. Apakah Jean-Claude Todibo atau pemain yang lain, ya kita nantikan saja. Tapi melihat situasi saat ini, nampaknya itu yang akan terjadi. Mengenai diperpanjangnya Jonny Evans dan juga Lindelof, menurut gua, seperti gua katakan tadi ya, perubahan itu tidak bisa dilakukan secara besar-besaran, secara menyeluruh, satu squad semuanya. Wah, kayak permainan game ya kan, Championship Manager. Wah, semua diganti-ganti. Sayangnya di dunia nyata tidak seperti itu. Pola tindakan bahkan pola berpikirnya tidak bisa seperti itu. Harus ya realistis ya, selangkah demi selangkah. Saat ini Manchester United sudah ada Lisandro Martinez yang menurut gue pasti akan terus berada di squad. Lindelof diperpanjang, Jonny Evans iya. Dari sini gue juga melihat berarti bagaimana nasib dari seorang Harry Maguire. Harry Maguire berarti proyeksinya berbeda nih. Musim panas ini menurut gue dia tetap akan aman di Manchester United. Karena kalau situasinya Rafael Varane yang cabut, ya posisinya yang akan ditambal ini adalah ya posisinya ditinggalkan oleh Rafael Varane, di mana menurut gua ketika mungkin berapa musim yang lalu, 2-3 musim lalu, gua lupa, ketika Rafael Varane pertama kali datang, ini dianggap sebagai marquee signing lah ya, pemain dengan top quality yang datang di Manchester United. Hanya saja sebenarnya gua melihat dari awal di kedatangan Rafael Varane memang ada hal yang berbeda dengan cara permainan Rafael Varane. Beberapa kali dia ini telat untuk menutup, dan sering sekali dia ini absen karena cedera. Dan nampaknya Manchester United tidak ingin pemain yang seperti ini, di mana ingin lebih konsisten secara kualitas di atas lapangan dan juga situasi atau keadaan fisik juga yang lebih stabil di sana, sehingga ya benar-benar bisa diandalkan week in week out. Setiap pekannya bisa diandalkan sebagai pemain utama Manchester United. Tidak berganti-ganti. Terlalu sering perombakan yang terjadi. Musim lalu duet utamanya Lisandro Martinez dengan Rafael Varane. Tapi bisa dilihat musim ini itu nyaris tidak pernah terjadi ataupun hanya kecil sekali. Dan ini menurut gue hal yang tentu saja juga tidak bagus ya bagi squad secara keseluruhan, di mana ada plot-plot pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga, ini hampir tidak jalan di sektor belakang Manchester United. Mengenai Jonny Evans diperpanjang, menurut gue ya melihat kenyataan bagaimana dia bisa memberikan apa yang diinginkan dari seorang Jonny Evans, yaitu adalah backup dan juga rotasi dengan kualitas yang oke juga ketika dimainkan di atas lapangan. Mungkin ini juga ada kaitannya dengan pengalaman yang dimiliki oleh Jonny Evans. Dan menurut gue memang cocok ya pemain seperti Jonny Evans yang katakanlah dari sisi usia 35, bahkan tahun ini mungkin 36 ya kan. Tapi dia masih tetap oke secara fisik, dan fungsinya sebagai rotasi ini dipahami dengan baik oleh seorang Jonny Evans. Dia bersiap dan ketika ditampilkan dia tidak mengecewakan sejauh ini menurut gue secara umum ya. Untuk Victor Lindelof, ya ini tentu saja akan menimbulkan perdebatan bagaimana kualitas dari Victor Lindelof juga sebenarnya tidak stabil banget, tidak konsisten banget. Tapi salah satu kelebihan dari seorang Victor Lindelof adalah mungkin fleksibilitas ya, dia bisa dimainkan di beberapa posisi, dan ya mungkin situasi dia yang diplot bukan sebagai back utama tapi backup ataupun juga back rotasi katakanlah demikian, dinilai bisa diterima juga oleh seorang Victor Lindelof, sehingga
Untuk saat ini menurut gue ya why not begitu. Tapi sekali lagi gue perkirakan Rafael Varane akan lepas di musim panas nanti, dan Manchester United benar-benar akan mendatangkan seorang back tengah yang premium, yang memang diplot akan menjadi back utama di center back Manchester United di posisi back tengah itu tadi. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa ada tanggapan, komen bisa drop di kolom komen seperti biasa. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.